Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah masuk ke khalifah yang mana beliau membawa Daulah Umayyah menjadi negara yang Masya Allah maju, makmur, dan rakyat-rakyatnya diberikan kecukupan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa khalifahnya ini, beliau hanya menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Dan diantara pada 2 tahun tersebut ada beberapa perkara penting yang dilakukan oleh beliau. Nah, yang pertama adalah beliau ini selalu bermuhasabah terhadap diri sendiri. Nah, beliau tidak mengambil harta Baitul Mal. Semua yang diberikan kepadanya dari Baitul Mal, beliau mengembalikannya kepada kas negara, dan beliau meminta kepada Bani Umayyah untuk mengembalikan apa-apa yang telah mereka ambil dari Baitul Mal tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi memang beliau ini sangat warok dan takut terhadap harta yang beliau makan. Harta-harta dari Baitul Mal kecuali dari gajinya beliau, maka beliau tidak akan ambil. Yang kedua, memecat para pejabat yang dolim dan menggantinya dengan pejabat yang sudah terkenal sebagai orang yang bertakwa, soleh, dan berkelakuan baik. Yang ketiga, menghapus jizyah. Bagi orang yang masuk Islam dari penduduk negeri yang ditaklukkan. Jadi jizyah itu apa sih? Jizyah itu pajak ya. Jizyah itu pajak. Sebelum masanya Umar bin Abdul Aziz, pajak ditarik dari orang non muslim yang ada di daerah kekuasaan Daulah Umayyah, atau orang muslim yang negaranya awalnya dia muslim, awalnya dia kafir, kemudian di negaranya diserang ya, kalau bahasa kita mungkin diekspansi oleh Daulah Umayyah, kemudian penduduknya masuk Islam, mereka tetap membayar jizyah. Nah, ini dihapuskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi pajak dihapus bagi orang muslim tanpa terkecuali. Kemudian mengutamakan segi-segi perekonomian. Meminjami para petani, menggali sumur-sumur, dan yang lainnya. Yang kelima, mengajak diskusi orang-orang Khawarij dan mendakwai mereka dengan dalil. Yang keenam, mengutamakan pembangunan gedung-gedung seperti membangun masjid dan tempat istirahat di jalan-jalan untuk musafir. Mengutamakan ilmu. Beliau menganjurkan manusia untuk menghafal Al-Quran dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta membukukannya. Kemudian yang ke-8, Umar memerintahkan pasukan yang mengepung Konstantinopel untuk balik, karena Umar melihat bahwasanya belum saatnya Daulah Umayyah ini bisa mengalahkan Konstantinopel. Jadi menghabiskan waktu dan tenaga dan kasihan terhadap para prajuritnya yang mengepung selama bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai hitungan tahun. Makanya ditarik kembali oleh Umar bin Abdul Aziz, dan Umar juga khawatir terhadap keselamatan para tentaranya yang mengalami kelaparan, dingin, dan juga wabah penyakit. Kita tahu sendiri nanti ketika Konstantinopel itu akan direbut oleh Islam ketika Daulah Abbasiyah pada masa Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Kemudian hasil dari kebijaksanaan yang pertama, banyak manusia yang masuk Islam karena merasakan negara ini negara yang adil. Dan Masya Allah, beliau juga menyurati para raja untuk mengajak manusia masuk Islam dengan cara hikmah. Yang kedua, penentang Daulah Umayyah mulai berkurang karena
akhlak mulia dari seorang khalifahnya. Yang ketiga, keadaan kaum muslim menjadi lebih baik. Nah, bahkan diriwayatkan dari Yahya bin Said dia berkata, Umar bin Abdul Aziz mengutusku untuk bagi sedekah di Afrika. Maka dia itu melaksanakannya dan mencari orang miskin. Tapi Yahya bin Said ini tidak menemukan satu orang miskin pun. Nah, karena saking apa? Saking makmurnya negeri Daulah Umayyah pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai di Afrika nggak ada orang miskin. Cuman sekarang orang Afrika banyak yang miskin, jangankan Afrika, Indonesia aja banyak yang miskin. Kemudian wafatnya Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriah dan hanya memerintah selama 2 tahun 5 bulan, meskipun hanya sangat singkat, tetapi beliau bisa mengubah Daulah Umayyah ini menjadi negeri yang sangat makmur. Tayyib. Ya, kira cukup dari saya ya. Kita insya Allah akan bertemu dan melanjutkan pasal yang kedua, yaitu penaklukan di masa Umawi. Insya Allah kita bertemu di sekolah ya. Semoga harapkan antum untuk ikut. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.